Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Jogja. Apa kabar? Wow, jam-jam segini ya. Ini menjadi jam-jam yang sangat-sangat krusial dan penting begitu. Karena biasanya sudah kerja, aktivitasnya juga sudah dilakukan begitu. Semua lancar dan satu lagi harapan kita adalah sehat begitu. Anang Ningnong Ninggung di Sang Aji TV Jogja kembali hadir untuk Anda karena kita sekarang ada di Joteng, Mojok Teng Mriki. Biasa loh, dan biasa selalu begitu. Di sini waktunya kita bakal mengajak tamu-tamu kita begitu untuk nanti ngobrol, memberikan informasi gitu kan ya. Dan mungkin ini menjadi informasi penting untuk Anda dan hal yang paling penting semoga menjadi pengayaan yang lebih untuk Anda. Harapannya begitu. Jangan lupa untuk yang merasa masih bergabung bersama kami, kita selalu mengingatkan 5M. Penting ya. Karena memakai masker secara sempurna, mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, mobilitas harus dijaga, dan satu lagi mengurangi atau mungkin menghindari kerumunan. Ini menjadi hal yang perlu dan patut dilakukan dan dijaga baik-baik. Oke? Dan satu lagi untuk keluarga Jogja yang mungkin baru pertama kali gabung bersama kami begitu dan belum tahu tentang Sang Aji TV Jogja, silahkan gabung bersama kami @Sang Aji TV Jogja. Sekali lagi @Sang Aji TV Jogja. Satu bentuk harapannya adalah program kita bisa Anda tahu dari IG kita, sekaligus informasi-informasi terkini terkait dengan tamu-tamu pun terupdate di sosmed kita. Kita punya tamu, tidak cuma satu, kali ini ada dua. Dan dua tamu ini sangat-sangat luar biasa banget. Dari Magelang. Karena kita selalu mengira itu Jogja, tapi ini Magelang, di mana kita akan berbicara tentang Borobudur, bicara juga tentang Museum Samudra Raksa Borobudur. Yang kedua mungkin banyak orang belum tahu, tapi di antara keluarga Jogja mungkin ada yang sudah tahu. Kita lihat dulu VT yang akan tayang berikut ini, spesial untuk Anda. Selamat datang di PT Taman Wisata Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dunia, kawasan aman COVID-19. Sebelum masuki kawasan Candi Borobudur, kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermal gun. Apabila suhu tubuh Anda berada di atas 37,3 derajat Celcius, Anda berada di rambu merah yang berarti dalam kondisi rentan. Anda tidak diperbolehkan untuk memasuki area candi. Mohon untuk segera memeriksakan diri di fasilitas layanan kesehatan. Anda akan diarahkan untuk mencuci tangan selama 20 detik di tempat yang sudah kami sediakan. Jaga jarak dan berdiri pada marka antrian. Keamanan dan kenyamanan Anda merupakan prioritas kami. Oleh karena itu, penting untuk Anda melakukan sanitasi badan di area chamber dengan cairan antiseptik. Apabila sedang dalam antrian, kami menghimbau Anda untuk mematuhi marka yang telah kami sediakan. Terdapat dua marka antrian. Yang pertama, yaitu jalur untuk menuju loket, dan yang kedua, yaitu jalur untuk menunggu. Ketika Anda melakukan transaksi pembelian tiket, kami menghimbau Anda untuk menggunakan cashless payment dan selalu gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Pastikan kembali Anda tidak membawa makanan dan minuman dari luar area candi. Kami sudah menyediakan makanan dan minuman yang terjaga higienitasnya yang bisa Anda beli di dalam area candi. Yes, dua tamu telah siap di sini. Ada Pak Agus dan Pak Putu. Apa kabar? Ya, Tepuk tangan dulu baik. boleh. Wah, luar biasa. Jauh-jauh ya. Dari Magelang mampir ke Sang Aji TV. Sebenarnya harapan kita nih Pak, ketika udah sampai ke Sang Aji TV begitu, jangan lupa muter-muter ke kota Jogja. Bapak ini, Bapak berdua ini selalu selalu mengingatkan, Mas, diinget-inget
tempat wisata Yogyakarta. Jangan sekali-kali menyebutkan Borobudur. Ini termasuk Jawa Tengah ya Pak ya? Ya. Itu Magelang, Jawa Tengah gitu. Jadi inilah yang nanti akan kita obrolkan, akan kita sharingkan. Bahkan terkait dengan museum yang keren. Pokoknya museumnya keren banget begitu. Kenalan dulu hari ini, apa kabar untuk Pak Agus? Ya, baik. Ya, Non sewu Pak Agus, ini nama lengkapnya siapa aja? ya. Perkenalkan, nama saya Agus Susanta Iya? dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Mm-mm. Prambanan dan Ratu Boko. Iya? Kami di bawah naungan unit Borobudur. Ije? Kami di sini sebagai Kaprobis Mm-mm. Museum Kapal Samudra Raksa. Jadi sebagai pengelola begitu ya Pak Pengelola, ya? ya. Tapi untuk museumnya? Iya, untuk Begitu. museumnya. Oke, Oke, berikutnya ya. apa kabar Pak Putu? Selamat pagi. Selamat Mas. pagi. Itu, Pak Ya. Putu nama lengkapnya siapa Ya, aja? perkenalkan nama saya Igusti Putu Ngurasdana Mm-mm. sebagai General Manager Candi Borobudur. Wah, luar biasa banget nih ya. Sudah lengkap hadir karena tentunya kalau kita bicara nih Pak terkait dengan Borobudur itu biasanya akan banyak cerita di sana begitu kan ya. Dan tidak akan ada habisnya sebenarnya. Oke. Mulai dari Pak Agus. Pak Agus asli mana ya Pak ya? Non sewu. Kalau saya dari Muntilan saja, dari Muntilan. dekat dari Jogja. Oh, itu Jadi kan. asli kelahiran Muntilan. Muntilan oke. Muntilan juga terkenal dengan Coba apa? batunya ya. Batunya. Cobek. Iya benar Cobek, loh. ya. Cobek betul. Jadi di situ juga banyak pemahat juga, Betul. para seniman di lokal Muntilan. Iya. Itu mohon maaf, dia otodidak untuk belajar Ya. memahat. Jadi Tidak ada pelatihan ya tidak berarti ada ya? pelatihan. Oke, oke, Jadi oke, oke. tidak ada sekolah atau mungkin SMA pemahat batu atau universitas pemahat batu. Dia Jangan-jangan Pak. otodidak, Pak. Jangan-jangan Ya. ini ya dulu Pak. Terkait dengan nenek moyang kita begitu kan ya? Iya, betul. Oh, betul kan? Jadi kemungkinan dari leluhur yang para seniman pemahat batu itu Yes. kemungkinan nenek moyangnya ini yang membuat Candi Borobudur. Oh, itu dia nih. Ya, Kita- jadi kita tidak ada keahlian khusus, dia tidak bisa dari otodidak. lahir udah bisa Udah gitu kan Pak ya? ya. Oke, seperti Iya. itu. Non sewu, SD, SMP, SMA Ya. di Muntilan kah? Ya, di Muntilan. Muntilan. Ya. Perguruan tinggi dari mana Pak? Non sewu? Saya di Untidar juga, Oh, dari oke. Universitas Tidar Magelang. Tidar Magelang. Jadi Ya. semuanya hanya berkutat antara Muntilan karena biasanya kalau mau lewat atau kita ke Magelang, Muntilan dulu baru nanti Magelang. Ya. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ya. Pak Putu. Nah, ini Pak Putu nih. Ya, Mas. Nih Pak Putu ini kalau dari namanya beliau pasti dari Bali. Dari Bali. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Oke, Balinya di mana sih Pak? Saya lahir di Singaraja. Singaraja. Ya. Oke. Dan ketika kita berbicara terkait dengan masa kecil dari Pak Putu nih. Ya. SD, SMP, SMA. Itu di Bali? Saya SD, SMP, SMA di Kediri. Oh, Kediri loh. Jadi cuma numpang lahir ya Pak ya? Numpang lahir aja Oh saya. ya, kita baru ngerti numpang lahir. SD, SMP, SMA di Kediri. Ya. S1-nya di mana Pak? Saya Atau kuliahnya? lulusan Taruna Angkatan Laut. Oh, saya baru ngerti Bapak Taruna Angkatan Laut ya kan. Mungkin ada cerita di balik itu nanti karena memang beliaunya menjadi salah satu orang yang mungkin mengalami ekspedisi nanti lah. Kita ceritanya nanti begitu. Pak Agus, Ya. kita berbicara nih hobi nih Pak. Hobinya Pak Agus apa Pak? Saya itu dari dulu sering keliling ya, jadi jalan-jalan. Oh, moving. Ya. Oke. Dibilang Heeh. jadi dari masa sekolah itu saya sering bersosialisasi ke teman-teman. Jadi banyak sekali yang kami kunjungin mengelana, Mas. Oke. Jadi Suka dari kota ke kota. ya. Liburan atau dalam rangka apa non sewu loh? ya, dan saya dalam waktu itu ada teman-teman dari luar kota mengajak bermain ke sana, Oke. menginap sana, melihat potensinya apa itu dari sekolah saya sudah mulai Oh. terlatih seperti itu. Jadi pas kerja kebetulan kami sekarang di pariwisata. Pariwisata. Ya. S1-nya mohon maaf kuliah Ekonomi saya. di ekonomi. Oh, Iya, di hitung-hitungan ya ekonomi. Pak ya. Iya, hitung-hitungan. Tapi ya secara tidak langsung kami sekarang banyak di marketing, Yes. otomatis ada ilmu ekonomi yang kami pakai. Oh. Jadi bagaimana cara berpromosi hemat. Oke, Iya. dapat akhirnya Ya, begitu. kita dapat ya. Sementara kalau untuk Pak Putu nih, Ya. kembali mengingat lagi gitu masa kecil gitu. Dulu cita-citanya apa gitu mungkin? Cita-cita saya dulu sebagai polisi. Oh, polisi. Ya. Bukan pelaut ya Pak ya? Bukan pelaut. Bukan, tapi polisi begitu. Dan akhirnya kok bisa bergeser begitu? Akhirnya memilih untuk tidak menjadi polisi itu kapan begitu? Ya, sejak saya diterima menjadi Taruna Taruna? Akademi Angkatan Laut.
Oke. Tahun berapa itu Pak? Mohon maaf. Ya, saya lulus Akademi Angkatan Laut Mm-mm. tahun 93 Oh 93 Ya. itu ya. Dan berkarir juga di Angkatan Laut. Angkatan Laut ya. Oke, siap. Saya akan berbicara dulu satu persatu. Karena kita berbicara tentang Borobudur, tentu ini kaitannya dengan Borobudur sendiri begitu. Untuk Pak Agus, ini berkaitan dengan tempat Borobudur begitu. Sebenarnya kalau Borobudur itu berapa hektar luas dari tanahnya begitu? Ya. Heeh. Itu 85 hektar. 85 hektar. Iya. Termanfaatkan? Termanfaatkan. Jadi di sana ada ring-ring kami yang untuk edukasi. Iya. Jadi kami juga harus panduan dari UNESCO Yes. sama Balai Purbakala. Oke. Jangan sampai tempat di situ tidak tertata. Jadi blueprintnya Oh. sudah ada. Jadi bagaimanapun caranya pengunjung itu biar tidak langsung naik ke Borobudur. Oh, jadi ada beberapa tempat-tempat yang memang Iya. diharapkan untuk dikosongkan Ya, untuk menjadi jalan saja mungkin seperti itu betul. kali Ya, ya. jadi Oke. untuk jalur hijau ya. Nah, jadi, Yes. ya. Seperti Jadi itu. seperti sana jadi pengunjung itu merasa adem, Mm-mm. hijau Yes. gitu yang kita harapkan. Oke. Sementara untuk Bapak sendiri kalau kita berbicara terkait dengan Borobudur, tadi kan dari awal kita harus mengharapkan Borobudur ya udah lihat batu, relief, foto selfie begitu. Tapi ini ada satu hal yang mungkin kita belum tahu banyak begitu ya, terkait dengan museum. Museumnya namanya apa, Pak? Ya, untuk museumnya sendiri Samudra Raksa. Jadi Samudra Raksa. Oke. terinspirasi dengan Borobudur. Oke. Jadi Borobudur itu monumen yang terbesar yang Yes. menyimpan 1000 banyak misteri. Oh, 1000-an. Jadi banyak misteri. kalau kita lihat dari atas, Borobudur itu seperti kak bunga teratai. Inje. Jadi ada manfaat artinya bunga Apa tuh? teratai itu bisa menyeimbangi antara air dan darat. Darat. Oh, Jadi, teratai. Oh iya benar ya. dua Betul betul teratai betul. dari betul. atas itu. Uh-uh. Juga di dalam monumen Borobudur itu sendiri Mm-mm. itu ada terpahat Yes. 2672 Tuh. relief. Kita ulangi lagi ya, Pak. Maaf, reliefnya ada berapa Pak jumlahnya Pak? 2672. Tuh, kita nggak ngitung, kita cuma muter. Kadang-kadang Iya. separuh jalan sudah langsung pingin naik ke stupa Iya. dan foto selesai gitu kan ya. Iya, iya. Ternyata ada 2672 relief. relief. Ini yang memang sudah menjadi sebuah cerita ya. Betul. Karena itu cerita sebenarnya Iya. begitu. Oke. Kemudian dari 2672 begitu. Ini yang menjadi pusat. Ini menjadi center. Iya. Karena center ini akan mengarah ke museum akhirnya nanti Iya, seperti itu ya. Ini betul. apa Pak yang menjadi hal Iya. yang penting banget kita Jadi perhatikan? di dalam relief itu sendiri Mm-mm. itu ada yang terkesima di salah satu relief. Itu ada relief kapal. Jadi di abad ke-8 itu nenek moyang kita itu pelaut. Oke, Jadi beliau ini Nusantara kan terkenal dengan rempah-rempahnya. betul. Jadi rempah-rempah itu Mm-mm. nenek moyang membuat kapal Samudra Raksa Mm-mm. itu diberlayarkan ke Madagaskar, ke Cina, Uh-uh. ke India zaman Yes. tempo dulu. Oke. Nah, itu terinspirasi kapal di dalam relief ini dibuat Oh. persis sama dengan apa yang ada di relief. Kalau kita bilang persis berarti satu nih dari ukurannya, dari materialnya mungkin juga hampir Iya, sama ya? iya, sama. Oke. Iya. Namanya kapal apa Pak? Samudra Raksa. Samudra Samudra Raksa. Di samping saya ini adalah salah satu salah satu orang yang pernah mengikuti dan menaikinya Pak ya. Ya. Ceritanya nanti lah, oke. Kita akan berbicara banyak terkait dengan kapal yang sangat-sangat fenomenal ini yang sudah berlayar di tahun 2003. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Joteng, Mojok Temriki, tentu di Sang Aji TV Jogja. Ojo neng dindi.